Selamat siang pemirsa Tribun Jatim dan juga Surya Online di rumah. Nah, di kesempatan kali ini, di siang hari ini, saya Mayang Esa akan membahas salah satu topik yang cukup menarik nih, salah satunya mengenai bisnis di era pandemi seperti ini. Tapi saya nggak sendiri, karena saya ditemani oleh salah satu pakarnya, yaitu Coach Indo di samping saya. Selamat siang, Coach. Siang. Nah, Coach Indo ini merupakan coach bisnis kuliner yang nanti akan menjelaskan tentang potensi bisnis apa sih yang cocok di era pandemi seperti ini. Ya oke, kita langsung aja. Coach, gimana Coach kesibukannya belakangan ini, apa yang dilakuin? Yes, khusus pada saat pandemi corona ini saya fokus membantu mengcoaching pengusaha-pengusaha kuliner yang karena corona ini bisnisnya anjlok. Anjlok gila-gilaan. Jadi memang agar bisnis kuliner ini bisa selamat atau bahkan bisa lebih dahsyat lagi dibanding sebelum corona, memang harus pakai strategi khusus. Jadi di sini saya mengcoaching khusus hal itu pada saat corona ini. Oke. Gitu. Nah, Coach, ini kan berbicara tentang bisnis ya, Coach. Bisnis itu kan pasti banyak sekali macamnya nih. Salah satu bisnis kuliner gitu. Yes. Nah, kalau menurut Coach Ino sendiri nih, melihat target pasar dan lain-lain, bisnis apa sih Coach yang berpotensi bisa bertahan nih? Entah itu pandemi atau pasca pandemi masih tetap survive yang berpotensi. Gitu. Iya. Jadi pada saat corona ini ya, benar-benar tatanan masyarakat benar-benar berubah. Bisa kita lihat ya dari status WhatsApp teman-teman kita, kenalan atau keluarga, atau juga posting di Facebook atau di Instagram. Banyak orang yang sebelum corona ini ya, mereka itu tidak pernah jualan. Tapi pada saat corona ini banyak orang berbondong-bondong menjadi pengusaha. Jadi pengusaha dadakan gitu loh. Karena memang kondisi saat ini, apalagi masalah keuangan atau keuangan keluarga, memang sangat bermasalah. Jadi banyak orang yang dulu belum pernah berbisnis, akhirnya berbisnis. Dan kebanyakan mereka berbisnis memilih bisnis kuliner. Karena banyak orang menganggap bisnis kuliner itu adalah bisnis paling mudah menghasilkan duit. Karena menganggap siapa sih yang tidak butuh makan setiap hari. Jadi jualannya adalah jualan kuliner. Seperti kayak gitu. Mungkin ada dari kawan-kawan Tribun News dan Surya, Coach, kalau umpamanya saya tidak bisa masak gimana? Atau mungkin masak saya sih bisa sih, tapi nggak enak, nggak layak jual. Kebanyakan mereka tetap bisa berbisnis kuliner dengan menjadi reseller. Jadi reseller ini adalah menjual produk orang lain. Jadi mereka fokus jualan. Jadi hal ini banyak yang terjadi di status WhatsApp, di posting Facebook, kenalan-kenalan kita. Mereka biasanya berjualan bisnis kuliner, meskipun hanya menjadi reseller saja. Seperti kayak gitu. Tapi kalau bisnis kuliner yang seperti apa, Coach? Maksudnya kalau lebih spesifik lagi, bisnis kuliner seperti apa yang potensinya besar gitu untuk menghasilkan banyak keuntungan? Iya. Jadi pada saat corona ini ya, yang benar-benar paling mudah menjadi sumber duit dan juga yang paling ngetren, yang paling banyak permintaannya adalah bisnis kuliner pada produk frozen. Karena di sini pada produk frozen ini ada 3 variabel yang semakin membesar pada saat corona ini dibanding sebelum corona. Pertama adalah dari pihak pembuatnya yang memproduksinya. Karena pada saat ini banyak pengusaha kuliner, apakah itu restoran, apakah itu catering, atau bahkan kafe yang zaman dulu sebelum corona tidak pernah melirik sedikit pun tentang frozen, mereka pada saat ini berbondong-bondong beralih ke frozen. Karena kalau umpamanya tidak pakai frozen, bisnisnya bisa kolaps, bisa tutup, tidak ada pembelian.
Karena pada saat ini orang-orang pada takut kan untuk beli ke restoran atau umpamanya kongkow di kafe. Jadi mereka agar bisa tetap bagus ya cash flow-nya, penjualannya, mereka beralih ke frozen. Bahkan yang saya tahu banyak pengusaha kuliner ya yang dulu omsetnya sangat besar, pada saat ini omsetnya itu turun sampai 90%. Jadi tinggal 10% nih omset. Mereka agar bisnisnya tidak tutup, semua hampir sebagian besar berusaha untuk menjual frozennya. Itu dari sisi pembuatnya, pembuat frozennya. Langsung pada nomor 2 sisinya adalah pada penjualnya. Jadi banyak orang sekarang jual frozen. Jadi banyak sekali menjual frozen karena mereka melihat pada faktor ketiga. Faktor ketiga itu adalah banyak orang ya membutuhkan frozen. Mereka butuh sekali frozen karena bisa menjadi solusi masalahnya. Jadi dari pertama pembuat produknya, kedua penjualnya, dan ketiga konsumennya pada saat corona ini masing-masing bisa ini lebih banyak jumlahnya, seperti kayak gitu. Nah, membahas tentang bisnis frozen sebelum lebih jauh, apa sih Coach keunggulan dari produk frozen sendiri? Iya, jadi mungkin dari pemirsa ya, sahabat Tribun News dan Surya kadang-kadang mikir, kenapa sih Coach kok frozen bukan jenis produk kuliner yang lain? Karena ada beberapa alasan. Nomor pertama adalah pada saat corona ini ya, banyak orang takut makan di luar. Jadi mereka was-was nih, kalau mau makan di luar, ada virus nggak yang bertebaran di luar. Seperti kayak gitu. Penjelasan selanjutnya, kenapa bisnis frozen itu bisa berkembang pesat? Karena kalau umpamanya dilihat dari sisi orang tua, terutama orang tua yang punya anak kecil, orang tua butuh makanan yang aman untuk keluarganya. Karena mereka was-was kalau umpamanya membelikan produk kuliner yang lewat di depan rumahnya, atau mungkin membawa mereka makan di luar. Para orang tua pada was-was nih, gimana nih kalau anak saya kena corona, jadi bingung. Seperti kayak gitu. Dan juga kenapa produk frozen ini banyak peminatnya, banyak orang ya butuh makanan yang bisa dimakan kapan saja. Jadi mungkin pada saat tengah malam lagi lapar, kalau umpamanya beli makanan di luar pada was-was. Kalau umpamanya di rumahnya itu ada produk frozen, jadi bisa tinggal buka kulkas dan freezer. Mungkin nanti produk frozennya direbus atau digoreng, bisa langsung dimakan. Dan juga yang terpenting juga, banyak orang butuh makanan yang nggak ribet, nggak capek saat dibuat dan disajikan. Bayangkan kalau umpamanya lagi pingin makan harus buat dulu dari nol, bahan bakunya gimana segala macam. Kalau namanya frozen kan gampang banget, instan banget gitu loh, tinggal dicemplungin, direbus, atau mungkin memanasin ini teflon, itu bisa langsung dimakan. Dan juga tentunya mereka butuh makanan yang harganya terjangkau. Jadi kalau maunya ada frozen ya, bener-bener bisa lebih hemat daripada beli delivery dari luar. Jadi hal-hal itu bisa menjadi solusi, makanya produk frozen banyak sekali peminatnya, banyak sekali orang membutuhkannya. Seperti kayak gitu. Nah, coaching tadi kan sempat berbicara tentang banyaknya keunggulan. Salah satu keunggulan produk frozen kan murah, nggak ribet, dan memang praktis gitu ya, Coach ya. Jadi ini maksudnya menariknya di sini
kita bisa dengan gampang menjadi reseller kalau kita minat akan produk itu. Yes. Nah, mungkin Coach bisa dijelasin tips dan trik. Kalau saat ini kita menjadi reseller kan tentu punya tips dan trik nih untuk menghasilkan banyak keuntungan misalnya. Apa sih Coach yang harus kita lakukan misalnya saya jadi reseller? Oke, mungkin hal ini juga menjadi pertanyaan ya di dalam benak para pemirsa sahabat Tribun News dan Surya. Jadi kebetulan sekali di sini kita akan membahas ya bagaimana caranya agar Anda bisa berjualan produk frozen gampang sekali menghasilkan duit yang banyak. Seperti kayak gitu. Mau tanya yang mana dulu nih tipsnya? Langkah pertama aja deh. Langkah pertama yang harus kita kuasai. Oke. Jadi gini, sahabat Tribun News dan Surya, pertama kali bila Anda ya belum punya pengalaman sebagai pengusaha dan juga baru berjualan, terutama berjualan frozen, langkah pertama Anda harus sering-sering mengaca. Penasaran nggak sering mengaca? Kenapa? Emangnya ada hubungannya sering mengaca bisa menghasilkan duit yang banyak gitu loh. Jadi gini, kalau Anda sering mengaca ya, Anda harus benar-benar tahu tentang diri Anda sendiri. Di sini adalah seperti kayak gini contohnya. Anda harus benar-benar tahu diri Anda sendiri itu siapa dan siapa aja yang paling mudah Anda jangkau untuk berjualan. Contohnya seperti kayak gini. Kalau umpamanya Anda seorang pekerja kantoran ya, biasanya kalau pekerja kantoran yang paling mudah untuk Anda jangkau untuk bisa menjual produk frozen Anda adalah sesama pekerja kantoran. Dan juga kalau umpamanya Anda itu ibu rumah tangga, kalau umpamanya Anda ibu rumah tangga, Anda pasti paling mudah menjangkau sesama ibu-ibu rumah tangga untuk menjualkan produk frozen Anda. Kenapa seperti kayak gitu? Karena Anda pasti tahu masalah yang dihadapi oleh target pasar Anda itu seperti apa gitu loh. Jadi seperti kayak gini. Contoh, kalau umpamanya Anda seorang ibu rumah tangga, Anda pasti tahu kan masalah yang dihadapi ibu rumah tangga setiap hari itu apa? Pada saat ini, kalau umpamanya ibu rumah tangga yang punya anak kecil yang masih bersekolah, sekolahnya itu pasti pakai online. Jadi biasanya kalau umpamanya pakai online, kebanyakan anak-anak kecil bosen di rumah. Biasanya mereka itu ngerengek, bosen makan makanan itu terus, pingin makan, pingin pingin makan yang beda gitu loh. Jadi kalau umpamanya hal itu yang dihadapi oleh target pasar Anda benar-benar bisa lebih mudah menjual produk frozen Anda karena Anda tahu masalah yang dihadapi oleh mereka itu apa aja. Yang terpenting, tips nomor pertama, Anda harus tahu siapa target pasar Anda yang paling mudah Anda jangkau, yang paling mudah Anda menjual ke sana. Jadi dengan cara ini Anda tidak perlu ribet-ribet harus belajar Facebook Ads atau belajar untuk beriklan di Instagram. Jadi dengan cara ini, cara yang gampang ya, tidak ribet, fokus aja berjualan pada orang-orang yang sama dengan Anda. Karena itu Anda harus sering-sering berkaca. Saya itu siapa sih? Seperti kayak gitu. Oke. Nah, sebelum membahas lebih jauh, ini pembahasan yang cukup menarik, dimana jadi reseller itu nggak sembarangan, harus ada tips atau triknya. Salah satunya yaitu menguasai target pasar. Nah, tapi sebelum pasti teman-teman Tribun Jatim dan juga Surya Online pada kepo nih target langkah yang kedua apa yang harus saya lakukan. Nah, untuk itu simak terus obrolan saya dan juga coach ini yang akan nanti membahas tentang bisnis frozen food itu sendiri. Sampai jumpa di segmen berikutnya.